Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pio Anggun Lestari Damani, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 32, tahun 2021. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai akuntabilitas dan nasionalisme. Materi pokok akuntabilitas. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Yang keempat, menjadi PNS yang akuntabel. Konsep akuntabilitas. Definisi akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, membutuhkan laporan. Yang ketiga, berorientasi pada hasil. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi. Dan yang kelima, memperbaiki hasil. Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Yang kedua, akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Tingkatan akuntabilitas dapat dilihat pada gambar berikut ini. Mekanisme akuntabilitas. Dimensi. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas program. Yang ketiga, akuntabilitas proses. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Yang pertama, perencanaan strategis RPJP, RPJM, RKP, Renstra, dan SKP. Yang kedua, kontrak kerja. Dan yang ketiga, laporan kinerja atau LAKIP. Lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks, yaitu transparansi dan akses informasi. Kedua, praktek kecurangan dan perilaku korupsi. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpanan, penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang kelima, konflik kepentingan. Menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian,
Masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme berdasarkan Pancasila. Sila ke-1, menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan. Sila kedua, harus terus mengutamakan kebersamaan dalam kebaikan. Sila ketiga, hidup rukun meski dengan latar belakang ras, suku, dan agama yang berbeda. Sila keempat, semangat musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Sila kelima, mewujudkan keadilan dalam hal kesejahteraan masyarakat. Aspek wawasan Nusantara. Yang pertama, politik. Kedua, sosial dan budaya. Yang ketiga, ekonomi. Dan yang keempat, pertahanan dan keamanan. Nasionalisme dalam fungsi ASN, yaitu yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, ASN sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sekian penjelasan mengenai akuntabilitas dan nasionalisme. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.